Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G atau kelompok 7, mata kuliah perpajakan internasional yang beranggotakan Siti Nurdeina dengan BP 1810531007, Indah Zaharatul Nisa dengan BP 1810532025, dan Viola Novita Wajongan dengan BP 1810532001 akan menjelaskan tentang critical review mengenai ketentuan tentang sumber penghasilan. Untuk penjelasan pertama, saya Indah Zaharatul Nisa akan menjelaskan mengenai ketentuan tentang sumber penghasilan atau KTSP. KTSP yang terdapat dalam pasal 24 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang PPH merupakan ketentuan lanjutan dari yuridiksi sumber sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Pada umumnya, KTSP digunakan untuk menentukan kondisi atau kriteria apakah suatu kategori penghasilan dianggap bersumber dari dalam ataupun dari luar Indonesia. Nah, ketentuan tentang sumber penghasilan atau KTSP memiliki peran penting baik bagi WPDN maupun WPLN. Bagi WPLN, KTSP digunakan sebagai pertimbangan untuk memajaki penghasilan dari usaha dan kegiatan yang bersumber dari Indonesia di mana usaha dan kegiatan tersebut dilakukan melalui BUT. Sehubungan dengan penghasilan pasif berupa investasi yang bersumber dari Indonesia hanya dipotong pajak sebesar 20%. Sedangkan bagi WPDN, KTSP digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh kredit atas pajak luar negeri. Pajak luar negeri hanya dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak penghasilan di Indonesia apabila pajak luar negeri tersebut dibayar atau terutang atas penghasilan yang diperoleh atau bersumber dari luar negeri. Penghasilan dari saham dan sekuritas. Dividen yang dibayarkan oleh dan kepada siapapun atas saham yang diterbitkan oleh badan yang bertempat kedudukan di Indonesia dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Selain itu, bunga atau diskonto atas sekuritas yang diterbitkan oleh badan yang bertempat kedudukan di Indonesia dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Demikian juga dengan keuntungan dari penjualan saham dan sekuritas yang diterbitkan oleh badan yang bertempat kedudukan di Indonesia. Tempat kedudukan badan dianggap lebih tepat dari tempat pendirian karena tempat kedudukan dapat merujuk pada keadaan substansial di mana perusahaan tersebut beroperasi. Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia dapat meliputi yang pertama, badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan yang kedua, badan yang tidak didirikan di Indonesia namun bertempat kedudukan di Indonesia. Penghasilan dari saham dan sekuritas yang diterbitkan oleh badan-badan yang dimaksud dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Sementara itu, untuk memperoleh kredit pajak luar negeri, wajib pajak dapat menyatakan bahwa pajak yang dibayar atas penghasilan dari saham dan sekuritas diterbitkan oleh badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, sehingga penghasilan tersebut dianggap bersumber dari luar Indonesia. Bunga, royalti, dan sewa harta bergerak. Dalam menentukan letak sumber penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa harta bergerak, pasal 24 ayat 3 memakai dua kriteria yang bersifat alternatif, yaitu yang pertama, pendekatan pembayaran atau paying source approach, dan yang kedua, pendekatan pembebanan biaya atau cost bearing approach. Alternatif kriteria penentu negara tempat sumber penghasilan bunga dapat merujuk pada tempat domisili kreditor, tempat akta kredit ditandatangani, tempat pemanfaatan pinjaman, atau tempat domisili debitur. Kriteria mana yang dipilih suatu negara untuk merumuskan KTSP sangat bergantung pada kondisi ekonomi negara tersebut. Untuk keperluan ketentuan pasal 24, penghasilan bunga, royalti, dan sewa yang dibayar atau menjadi beban baik oleh badan yang bertempat kedudukan di luar Indonesia maupun orang pribadi yang berada di luar Indonesia berhak atas keringanan pajak berganda atau kredit pajak luar negeri karena penghasilan yang diperoleh dianggap tidak bersumber dari Indonesia. Baiklah, saya Viola Novita. Selanjutnya sumber atas beberapa kategori penghasilan dalam pasal 24 ayat 3 terdapat sewa harta tak bergerak. Pendekatan produksi atau situs harta tak bergerak dimanfaatkan untuk menentukan letak sumber penghasilan dari harta tak bergerak. Sesuai dengan yang dijelaskan kelompok penyaji yaitu sewa atas harta tak bergerak yang terletak di Indonesia dianggap bersumber di negara Indonesia.
Mungkin tambahannya, sebaliknya dari pernyataan kelompok penyaji, bahwa sewa atas harta tak bergerak yang terletak di luar Indonesia dapat dianggap bersumber selain di negara tersebut, dan oleh karena itu, atas pajak yang dibayar atas penghasilan yang dimaksud, berhak atas kredit pajak luar negeri. Selanjutnya, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Sesuai dengan yang dijelaskan kelompok penyaji, sumber penghasilannya adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya, penghasilan bentuk usaha tetap. Sumber penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan yang dapat diatribusikan kepada BUT dapat dikenakan pajak oleh negara tempat BUT tersebut terletak, walaupun penghasilan diperoleh dari luar negara yang dimaksud. Hak pemajakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tempat usaha merupakan manifestasi dari keberadaan sumber. Selanjutnya, sumber penghasilan kategori lainnya. Mungkin terdapat sedikit tambahan penjelasan, yaitu selain yang tercantum dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPH, maka pasal 24 ayat 4 menyatakan penentuan tempat sumber penghasilan yang dimaksud harus memakai prinsip yang sama dengan yang dimaksud pada ayat 3, yaitu dengan beberapa kriteria. Yang pertama, tempat berkedudukan penerbit sekuritas. Yang kedua, pihak penyedia penghasilan atau penanggung beban bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, tempat harta tak bergerak terletak. Dan yang keempat, tempat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, sumber penghasilan kategori lainnya. Yang pertama, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Sedikit tambahan, harta dapat berupa harta bergerak dan tak bergerak, bisnis dan pribadi, finansial dan real, berwujud dan tak berwujud. Nah, sesuai pasal 24 ayat 3, tempat sumber keuntungan dari penjualan saham atau sekuritas adalah negara tempat penerbit saham atau sekuritas bertempat kedudukan. Dan sesuai penjelasan pasal 24 ayat 4, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta tak bergerak berada di negara tempat harta tersebut terletak. Yang kedua, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dalam rumusan pasal 4 ayat 1F dan pasal 23 ayat 1A angka 2, penghasilan berupa imbalan karena jaminan pengembalian utang disejajarkan dengan bunga, termasuk premium dan diskonto. Untuk tujuan kredit pajak luar negeri, seseorang dapat menentukan sumber penghasilan dari imbalan tersebut selaras dengan bunga, yaitu tempat kedudukan atau keberadaan si pembayar atau pihak penanggung beban imbalan karena jaminan pengembalian utang. Baik, saya Siti Nurdaina dengan nomor BP 1810531007. Saya akan menyampaikan tanggapan mengenai penjelasan penyaji akan sumber dari beberapa kategori penghasilan lain. Penjelasan penyaji mengenai beberapa kategori penghasilan lain yang bersumber dari hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, penghasilan dari penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, penghasilan dari keuntungan karena pembebasan utang, penghasilan dari keuntungan karena selisih kurs, penghasilan dari kegiatan di angkasa luar dan laut lepas, penghasilan dari premi asuransi, dan juga penghasilan dari selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Itu bisa dibilang sangat lengkap. Namun, disayangkan masih terdapat satu kategori penghasilan lain yang kurang dijelaskan dengan lengkap oleh penyaji, yaitu penghasilan yang bersumber dari penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, pada sumber penghasilan ini, penyaji tidak menjelaskan bahwa pengembalian PPh tidak termasuk penghasilan kena pajak, sehingga tidak perlu ditentukan sumbernya. Sedangkan penerimaan imbalan bunga pengembalian PPh merupakan penghasilan kena pajak, sehingga perlu ditentukan tempat sumber penghasilannya. Selanjutnya, kelompok penyaji setelah selesai membahas mengenai sumber dari beberapa kategori penghasilan lain ini, langsung menjelaskan mengenai aspek perjanjian penghindaran pajak
pajak berganda, yang mana penjelasan akan aspek perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut sangat jelas, akan tetapi penyaji lupa atau melewati satu subtopik lagi yang harusnya dijelaskan, yaitu subtopik mengenai multiplisitas penerapan KTSP atau ketentuan tentang sumber penghasilan. Nah, multiplisitas ini adalah perbedaan, yang mana ketentuan tentang sumber penghasilan dirumuskan dengan penerapan kriteria yang berbeda-beda, tergantung dengan kondisi perekonomian dan kepentingan nasional suatu negara. Nah, penerapan berbagai kriteria yang berbeda-beda antar negara pemungut pajak yang satu dengan yang lainnya dalam suatu negara itu akan menimbulkan penggadaan sumber atas suatu kategori penghasilan yang dianggap bersumber lebih dari suatu negara. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan kerancuan dalam penentuan sumber penghasilan. Nah, kedua masalah yang timbul tadi dapat menyebabkan perbedaan klaim atas sumber penghasilan yang akan berujung pada timbulnya PBI atau pajak berganda internasional. Nah, berdasarkan yang telah kami tangkap tadi berdasarkan poin penting yang telah kami tangkap tadi, kami mendapatkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana sebenarnya cara mencegah dan mengatasi permasalahan timbul atas multiplisitas penerapan KTSP atau ketentuan tentang sumber penghasilan ini. Sekian yang dapat kami tanggapi dari penjelasan penyaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.